Merdeka, hidup Melayu, tindas orang Melayu. Hidup Melayu, tanah Melayu kamu sapu. Hidup Melayu, bala hilang. Bangsat semua. Betul. Orang kata Anwar cakap kasar. Anwar tak kasar. Kamu rompak tanah orang kita. Kamu curi harta mereka. Kamu kayakan diri kamu dengan anak-anak kamu. Tiap kes sebut. Tentera laut kamu sapu. Tentera darat sapu. Tabung haji sapu. Projek anak-anak miskin di Sarawak, elektrik untuk sekolah kamu sapu. Apa punya jenis manusia ini? Terima kasih. Ya, merdeka. Merdeka artinya bebaskan rakyat, bukan bebas diri kamu dengan segala kehebatan, segala kekayaan. Ini arti merdeka. Fakku rakhabah, membebaskan manusia daripada penindasan dan perhambaan. Hari ini, apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis adalah elitnya korupsi, masyarakat jelatanya berjudi. Tingkat judinya online orang Indonesia ini parah sekali. Ratusan triliun uang sia-sia. Yang di atas korupsi dan foya-foya sia-sia. Entah berapa. Uang negeri ini ibarat Indonesia ini rumah tangga. Orang tuanya foya-foya menghabiskan harta, anaknya berjudi habis-habisan. Kira-kira rumah tangga seperti ini bakal miskin atau tidak? Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini belum narkoba, belum lagi pinjol, budaya menghutang, dan terbesar para guru, terutama guru honorer. Mereka lah korban terbesar. Ada apa dengan bangsa ini? Orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari yang terbaik untuk akhiratnya, maka dunia akan mengemis memperbudak diri pada orang ini. Tapi kebanyakan orang yang dicari apa? Al-mata', kesenangan dunia yang sementara yang bakal habis. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga tentu saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Sejauh ini progres investasi asing di IKN Pak untuk keberlanjutan pembangunan yang seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak, setiap bulannya investor dari luar akan segera masuk. Ada guru-guru di sini, ada guru di sini atau guru honorer ada? Ada guru honorer? Pak Prabowo sudah janji dan akan janji bahwa setiap guru di Indonesia, termasuk guru honorer di Indonesia, akan dapat tambahan gaji untuk semuanya. Tepuk tangan. 2 juta rupiah tiap bulan itu ada tambahan dari ibu-ibu bapak-bapak. Dan kita harus memprioritaskan SDM. Guru-guru harus kita prioritaskan. Iya. Kualitas hidup guru harus kita segera perbaiki. Betul. Dan semua gaji harus kita perbaiki. Betul. Harus kita tingkatkan. Dan kita mampu tingkatkan. Uangnya ada, kita bisa hitung sudah. Betul. Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana? Dari gitu mana? Loh. Kita utang terus. Utang kita ini. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Utang kita nambah. Ya, jadi kalau saya ngomong ini. Saya sebetulnya ada poin pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa Indonesia tidak bisa sama dengan Singapura, dengan Jerman, dengan Turki, dengan negara luar lah.
Ya karena pemimpinnya itu bengis dan kejam kepada rakyat, tapi dengan pihak asing, negara dalam konteks ya modal maupun negara asing itu menyembah dan inlander mentalnya. Lihat saja beberapa menteri kemarin yang Elon Musk itu berfoto, ya di belakang kayak dayang-dayang aja begitu, padahal dia menteri itu. Kalau Erdogan tadi kan diusirnya malahan ke duta-duta besar itu. Indonesia nggak berani karena karakter pemimpinnya memang karakter tempe semua. Jadi dia orientasinya itu menyembah kepada pihak luar, menyembah kepada negara asing, menyembah kepada modal asing dan kepada oligark, tapi kepada rakyat itu kejam dan bengisnya luar biasa. Ya. Dan itu terbukti misalnya aparat negara kita ini sudah jadi kacung modal. Kita bisa saksikan satu lembaga yang harusnya ngurus urusan teroris tapi ngurusin Kejaksaan Agung, nyerbuk Kejaksaan Agung. Apa Kejaksaan Agung itu markasnya teroris? Itu kan perlu dipertanyakan itu sebetulnya. Nah, jadi itu menurut saya menjadi bukti penting bahwa institusi yang keluar dari tupoksinya itu membuktikan bahwa institusi itu sudah menjadi alat politik sebetulnya. Ya saya tidak takut karena dia lagi sibuk ngejar Kejaksaan Agung sebetulnya. Keren aja itu. Syukur-syukur terus-terusan itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, karena memang tadi bicara sistem, bicara bicara karakter pemimpinnya, bicara sistemnya. Kalau saya sih sebetulnya apa yang dibawa sistem dari luar itu kalau selama para pemimpinnya masih bermental seperti tadi, itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hanya dibuat untuk menguntungkan grup dan kroninya saja. Jadi kita percuma membanding-bandingkan kalau gerombolan pemimpinnya tidak diganti. Nah saya punya usul sebetulnya konkret saja dengan diaspora ini mumpung ada diaspora sebetulnya yang ada di beberapa negara. Saya mau mengambil contoh ini untuk shock terapi sebetulnya.